Modus tadi kan kalau ada modus kecurangan itu kita yakinkan bahwa ini tidak terjadi misalnya di TPS atau di tingkat-tingkat berikutnya, ya kan? Nah, tapi yang jadi masalah adalah bahwa modus ini bukan hanya dari terjadi di TPS dan di atasnya itu, tapi modus ini bisa sangat banyak, mulai dari DPT yang bermasalah, ya kan? Nanti nyoblos di TPS memang ada, tapi kalau orang yang sama itu, ya, dia buru-buru pindah sehingga satu nama ini akhirnya sebetulnya punya duplikasi sampai 20 atau berapa. Itu satu misalnya. Artinya ada DPT bermasalah. Tapi sebelum itu nanti misalnya ada politik uang, ya kan? Nah, yang ketiga misalnya nanti di tengah-tengah ini memang secara sistemik sudah disiapkan cara untuk bagaimana perhitungan itu ujungnya yang menang itu adalah yang memang punya cara menghalalkan segala cara tadi yang saya sebut. Kemudian juga nanti bisa terjadi waktu di perhitungan di KPU. Yang waktu yang lalu itu ada Prof. Sugiarto dari UNER atau ITS yang menemukan bahwa ini secara sistem di IT KPU itu memang terlihat. Ngitung dari bawah memang oke, tapi ngitung total nasional itu beda. Ya, artinya di sini ada algoritma yang disiapkan. Jadi maksud saya, dan modus lain bisa aja. Jadi modus-modus ini, ya, kalau memang sudah niat, motif akan sangat susah. Saya kira cukup secara mendasar sangat gamblang saya apa yang disampaikan Prof. Indra tadi ya Pak Marwan. Mungkin Pak Marwan yang malang melintang di Jakarta dengan Pak Rizal ini ya tahu problematika tentang bagaimana sekarang ini orang banyak yang sudah mulai cemas, pendukung capres terutama yang merasa ada yang melakukan kecurangan seperti itu. Jadi dengan syarat-syarat yang disampaikan Pak Indra tadi nampaknya membutuhkan suatu kondisi untuk bagaimana yang belum tuntas tadi, saya kira itu. Bagaimana menurut Pak Marwan? Ya, jadi harus kita sadari tentang motif, ya, motif dari calon-calon atau calon tertentu terutama, dan yang mendukungnya, dan juga yang sedang berkuasa sekarang. Nah, motif mereka itu adalah bagaimana memenangkan Pilpres dengan menghalalkan segala cara. Itu yang saya nilai. Jadi mau ngomong apapun kita, ya, bahwa pemilu jurdil, kemudian transparan, ya, sesuai aturan, itu memang tertulis dan itu menjadi dambaan semua kita. Tapi kalau kembali ke motif tadi, maka saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita capai, ya. Dan rasanya juga percuma, terutama kalau nanti kita bicara pendukung nomor 1, ya. Ini kita euforia dengan banyaknya sambutan terhadap Anies, tapi kalau dikembalikan ke motif tadi, maka prospeknya itu sangat minim dan rasanya kita hanya buang waktu. Anda mau berusaha seperti apapun, rasanya itu akan sangat-sangat sulit untuk bisa terwujud. Kecuali yang punya motif ini sudah berubah kelakuannya. Faktanya memang kalau memang sudah diniatkan menjadi motif, kita mau ngapain pun mereka akan akhirnya keluar sebagai pemenang. Bahkan sampai calon nomor 3 ya, Ganjar itu kan? Ya kan? Itu sempat dari PDIP itu sejak awal sebelum kampanye dimulai sudah mewanti-wanti agar pemilu itu tidak curang misalnya.
Artinya mereka juga mengkhawatirkan ini. Jadi capres nomor 1 dan nomor 3 ini sebetulnya berada dalam posisi yang sama. Kenapa? Karena yang punya kekuasaan untuk curang itu ada di, menurut saya ini ya, dicurigai ada di nomor 2. Mereka punya semuanya untuk bagaimana itu bisa diraih. Mulai dari ASN, aparat penegak hukum, kemudian sampai di penyelenggara. Ya kan? Ini mereka semua punya gitu. Jadi karena itu, okelah silakan kita punya harapan, kita bekerja, tapi siapkan juga diri Anda ini, ya, diri Anda semua yang mendukung Anies ini untuk prepare for the worst. Bahwa bagi kita mungkin lebih baik pemilu itu ditunda, misalnya pemilu tanpa Jokowi dulu gitu, ditunda. Karena dengan begitu prospek menangnya menjadi lebih besar dibanding ini dipaksakan, kita memaksakan diri untuk ikut dengan euforia dan harapan-harapan yang mungkin itu hanya seperti fata morgana ya. Kita berharap sesuatu yang sebetulnya ini akan sangat-sangat sulit untuk terjadi. Karena itulah saya katakan tadi, mari siapkan diri kita untuk melakukan sesuatu, misalnya bagaimana rezim ini dimakzulkan, diturunkan dulu gitu. Jadi jangan juga kita yang selama ini menyuarakan pemakzulan Jokowi itu dianggap sesuatu yang anomali dibanding arus besar pilpres atau pemilu. Ya, faktanya kita mempelajari ini penghalalan segala cara ini sudah sangat-sangat berlebihan, sehingga kita sangat-sangat tidak yakin bahwa nanti akan terjadi pemilu yang jujur dan adil. Nah, daripada seperti itu, siapkan diri kita semua untuk bagaimana ini bisa pemakzulan terjadi dulu, baru setelah Baik, itu. mungkin sebelum ke situ, karena Ya. Pak orang akan meninggalkan lebih dulu. Ya. Nanti saya harap nanti Pak Rizal sama Prof. Indra bisa agak santai ya. Ya. Nanti jelas sekali apa yang dikhawatirkan Pak Marwan Ya. untuk melakukan satu pemilu yang bersih, jujur dan sebagainya sulit untuk dicapai. Karena itu kita sudah pesimis apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak akan netral dan tidak akan melakukan sesuatu itu. Maka tadi kan kemudian terjadi perlompatan ya untuk kemudian untuk jalur yang bersih harus maju. Ya. Tapi sebelum ke situ, kira-kira bisa dirinci nggak? Oke. Kalau rinci maksudnya supaya ini bisa berjalan tanpa pemakzulan, apa yang harus dipaksakan menghadapi kecurangan-kecurangan itu? Ya, mungkin kita melihatnya kemungkinan untuk bisa jurdil itu ya dari dua sisi. Dari yang memang punya kekuasaan ini bersedia untuk melaksanakan pemilu jurdil itu sendiri. Artinya kalau rakyat memprotes aparat ini supaya tidak memihak, nah buktikanlah itu. Atau kalau sudah ada yang menemukan DPT bermasalah itu lebih dari 50 juta. Coba ini diklarifikasi, dibersihkan misalnya. Atau kalau dulu ada kasus ya untuk bagaimana memenangkan pemilu atau pilpres itu terjadi kejahatan di level yang membuat petugas-petugas TPPS itu justru banyak yang meninggal. Kenapa mereka sampai meninggal? Ini kan karena di situ terjadi kejahatan. Termasuk katanya konon ini ada yang diracun. Karena tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh, dan itu tidak dikelirkan. Tidak pernah dikelirkan. Nah, betul. Nah, juga saya kira bagaimana cawe-cawenya penguasa, misalnya Jokowi. Ini kan jangan kampanye untuk calon tertentu, atau juga aparat tadi saya sebut polisi, kemudian ASN dan sebagainya. Nah, itu di sisi pemerintahnya antara lain ya, banyak hal yang harus dilakukan. Tapi dari sisi yang mendukung Anies atau Ganjar misalnya juga harus berbuat sesuatu. Misalnya bagaimana mempersiapkan saksi ya, yang dengan saksi itu hitungan yang memang benar-benar jujur dan objektif itu bisa kita pegang datanya, meskipun nanti di tengah jalan ya, apakah itu di kecamatan
yang mungkin tidak melibatkan publik itu bisa saja dimanipulasi, tapi minimal kita upayakanlah untuk bagaimana supaya dari sisi yang mendukung Ganjar atau Anies ini melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Ya, kemudian tadi saya sudah sebutkan juga siap untuk rame-rame melakukan advokasi, menuntut supaya pemilunya jurdil misalnya. Lalu mengancam. Artinya, kalau itu mau dilakukan tidak terkunci pada waktu tanggal yang sudah ditentukan. Oh iya. Syarat ini harus dianggap sudah clear. Ya, betul. Betul. Nah, jadi itu ya. betul ya, masalahnya kan memang ini seandainya pun ada bersuara lain meskipun itu benar ya. Tapi kalau partai-partai pendukung, apalagi partai-partai ini di bawah kendali penguasa yang menyandra atau di bawah kendali oligarki, ya untuk terjadinya perbaikan yang saya usulkan itu agak kecil kemungkinannya. Maka supaya memang ini bisa mungkin ada manfaat, kita tidak hanya berharap kepada partai, tapi kepada rakyat yang bersuara, menyuarakan supaya pemilu jurdil dan sesuai aturan itu bisa terlaksana begitu. Jadi ya, saya mungkin bisa langsung. Ya, makanya itu saya mau antarkan nanti 4 poin ini nanti yang disampaikan Pak Indah nanti akan saya kejar bagaimana untuk melaksanakan ini ya. Sekarang ke Pak Marwan dulu karena sudah mau jalan. Tapi saya ada satu pertanyaan yang andai kata yang disampaikan beliau tadi tidak terpenuhi gitu. Iya. Dan yang pertama, yang kedua, apakah kalau terjadi kecurangan jelas dilakukan itu hanya melakukan penghukuman terhadap orang yang curang, tidak menghalangi pemilu yang sedang berjalan. Artinya apa? Oh, ini curang cukup banyak nggak bisa, ya udah dianggap pemilu nggak jadi atau seperti apa? Ya. Jadi gini, saya kira kita kembali ke bicara motif, kemudian modus. Modus tadi kan kalau ada modus kecurangan itu kita yakinkan bahwa ini tidak terjadi misalnya di TPS atau di tingkat-tingkat berikutnya, ya kan? Nah, tapi yang jadi masalah adalah bahwa modus ini bukan hanya dari terjadi di TPS dan di atasnya itu, tapi modus ini bisa sangat banyak, mulai dari DPT yang bermasalah, ya kan? Nanti nyoblos di TPS memang ada, tapi kalau orang yang sama itu, ya dia buru-buru pindah sehingga satu nama ini akhirnya sebetulnya punya duplikasi sampai 20 atau berapa. Itu satu misalnya. Artinya ada DPT bermasalah. Tapi sebelum itu nanti misalnya ada politik uang. Ya kan? Nah, yang ketiga misalnya nanti di tengah-tengah ini memang secara sistemik sudah disiapkan cara untuk bagaimana perhitungan itu ujungnya yang menang itu adalah yang memang punya cara menghalalkan segala cara tadi yang saya sebut. Kemudian juga nanti bisa terjadi waktu di perhitungan di KPU. Yang waktu yang lalu itu ada Prof. Sugiarto dari UNER atau ITS yang menemukan bahwa ini secara sistem di IT KPU itu memang terlihat. Ngitung dari bawah memang oke, tapi ngitung total nasional itu beda. Ya, artinya di sini ada algoritma yang disiapkan. Jadi maksud saya, dan modus lain bisa aja. Jadi modus-modus ini ya kalau memang sudah niat, motif akan sangat susah. Tapi saya bukan mau bilang supaya kita pesimis, ya kan? Tapi kita kalau memang merasa bahwa ini salah satu cara untuk terjadinya perubahan, semuanya harus kita antisipasi. Makanya saya bicara ke Pak Agus, sebetulnya hari ini beliau juga sudah siap misalnya bagaimana mengantisipasi DPT bermasalah. Ada caranya dia. Konon begitu. Nanti ngitung di TPS sampai ke ujung itu bagaimana. Nah, ini semuanya perlu dipahami, lalu disiapkan orang-orang sebagai relawan untuk bagaimana supaya ini kecurangan-kecurangan ini tidak terjadi. Tapi intinya yang ingin saya katakan adalah kalau memang motif sudah jelek, maka segala modus
itu akan sangat banyak untuk kita bisa counter. Dan saya tidak yakin itu. Karena orang sudah punya niat menghalalkan segala cara, menang dengan segala cara. Maka kembali tadi ke usul saya di pertama itu, cobalah kita melakukan advokasi, menuntut pemilu jurdil sesuai hukum, sehingga kalau itu ingin dilakukan, maka perlu ada penundaan misalnya ini ya, atau perlu ada gerakan masif untuk minta Jokowi itu mundur. Dan yang ketiga, kita menuntut supaya pemilu tanpa Jokowi. Saya kira itu mungkin Pak ya, secara garis besar. Saya mohon maaf harus jalan duluan. Saya tertarik lah, artinya beliau ini kan nampaknya kan sudah tahu sekali ya. Bukan sekali, dikit. Khawatiran watak dari orang yang dikhawatirkan. Kalau orang Jawa mengatakan kalau watak itu susah disembuhkan, kalau watuk bisa disembuhkan. Kalau motif sudah kayak begitu susah lah gitu ya. Dan ini orang tidak punya malu gitu. Dan kenapa digelar sebagai raja pembual? Ya kan? Karena bualan atau tipuan itu sudah terus berlangsung sampai sekarang. Tidak merasa bahwa itu sesuatu yang memalukan gitu. Ya kan? Saya mohon maaf, saya berangkat duluan. Ya Pak. Kita lanjutkan apa yang di Iya Pak.